Drama di Motegi, sprint race bukan sekadar balapan. Pemirsa, suasana di sirkuit Twin Ring Motegi, Jepang benar-benar panas akhir pekan ini. Sprint race MotoGP 2025 bukan hanya jadi tontonan adu cepat, tapi juga adu strategi. Balapan singkat itu melahirkan cerita yang jauh lebih besar dari sekadar siapa yang paling cepat di trek lurus. Sejak lampu start padam, penonton langsung dibuat kaget oleh insiden di tikungan pertama. Jorge Martin, kandidat kuat juara, justru bikin blunder besar dengan menabrak Marco Bezzecchi. Hasilnya, keduanya terjatuh dan harus mengucapkan selamat tinggal lebih awal pada balapan. Drama ini seketika mengubah peta persaingan. Bagnaia yang start dari pole langsung melesat di depan, ditempel ketat Pedro Acosta. Dan di belakang mereka, seorang Marc Marquez dengan gaya santainya mulai menjaga ritme. Semua tahu ketika Marquez ada di depan, ancaman bisa datang kapan saja. Tapi kali ini, tidak. Ia seperti memilih menjadi bayangan yang tenang. Bahkan saat jelas-jelas punya kecepatan lebih, ia tidak buru-buru. Pemirsa di rumah dan para komentator di pedok sama-sama bertanya-tanya apakah Marquez sedang bermain aman atau ada strategi tersembunyi yang belum kita pahami. Dan benar saja, di 3 lap terakhir, Marquez baru menunjukkan sedikit taringnya dengan menyalip Pedro Acosta. Namun setelah itu, ia tetap tenang, menjaga jarak dengan Bagnaia, seakan berkata, "Silahkan Pecco, podium utama milikmu." Sisi baru Marquez, lebih dewasa, lebih cerdas. Yang bikin cerita ini semakin menarik adalah perubahan sikap Marquez. Kita bicara tentang rider yang dulu selalu jadi headline karena aksi nekat, bahkan sampai sering jatuh. Tapi di 2025 ini, kita melihat Marquez yang berbeda. Ia tampil dewasa, penuh perhitungan, dan lebih mengutamakan tujuan besar, gelar juara dunia. Dalam wawancara usai balapan, Marquez dengan tegas bilang, "Bagiku, yang terpenting adalah poin, sprint race bukan segalanya." Jawaban sederhana, tapi punya makna mendalam. Ia sadar, sprint hanyalah bagian kecil dari musim panjang. Juara dunia tidak ditentukan oleh satu balapan, tapi oleh konsistensi. Itulah mengapa ia memilih menahan diri, memastikan poin aman, dan membiarkan Bagnaia meraih kemenangan yang jelas sangat dibutuhkan Ducati. Inilah bukti transformasi besar. Marquez bukan lagi sekadar gladiator yang mengandalkan nyali, tapi juga arsitek yang merancang strategi. Bos Ducati tak bisa menyembunyikan rasa syukur. Lalu bagaimana reaksi dari kubu Ducati? Oh, mereka jelas sumringah. Kemenangan Bagnaia di sprint race Jepang langsung disambut dengan rasa lega luar biasa. Bos besar Ducati, Gigi D'Aligna, bahkan tak kuasa menyembunyikan kebanggaannya. "Kami bangga dengan hasil ini. Pecco butuh kemenangan ini dan tim bekerja sangat baik. Fakta bahwa Marc tampil lebih hati-hati juga membuat peluang kami semakin terbuka," katanya. Senyum lebar dari D'Aligna terlihat jelas di padok. Kata-katanya bukan basa-basi. Ducati memang sedang ada di persimpangan sulit. Satu sisi mereka punya Marquez yang sedang mendominasi, sisi lain Bagnaia sebagai juara bertahan butuh ruang untuk bangkit. Dan kali ini, berkat kedewasaan Marquez, keseimbangan itu tercapai. Efek psikologis, lawan semakin frustrasi. Namun jangan salah, keputusan Marquez main aman tidak berarti ia lemah. Justru sebaliknya, ia berhasil memainkan perang psikologis. Di sesi latihan dan kualifikasi, Marquez seolah sengaja tidak menunjukkan semua kemampuannya. Ia selalu ada di posisi 3 besar, tapi tidak menekan penuh. Hasilnya, lawan-lawannya seperti Marco Bezzecchi dan Jorge Martin justru semakin gelisah. Bezzecchi terang-terangan bilang, "Saya sudah keluarkan semua, tapi Marc hanya bermain-main." Martin bahkan lebih kesal lagi. Ia jatuh 2 kali di sesi praktis dan merasa mentalnya diguncang oleh Marquez yang seperti punya kartu rahasia. Efek psikologis inilah yang membuat nama Marquez semakin menakutkan. Bahkan ketika tidak tampil agresif, aura juaranya tetap bikin lawan kehilangan keseimbangan. Data klasemen tak terbantahkan. Kalau kita bicara angka, dominasi Marquez di 2025 hampir tak terbantahkan. Saat ini ia memimpin klasemen dengan 512 poin, unggul jauh dari adiknya Alex Marquez yang baru mengoleksi 330 poin. Selisih 182 poin itu artinya Marquez hanya butuh tambahan 3 poin saja untuk memastikan gelar dunia di Motegi. Bayangkan, di saat lawan masih berjuang mati-matian, Marquez sudah berada di atas angin.
Fakta inilah yang membuat keputusannya tampil aman semakin masuk akal. Buat apa ambil resiko besar kalau gelar dunia sudah ada di depan mata? Justru dengan menahan diri, ia memastikan semua berjalan sesuai rencana. Dan ini pemirsa, adalah esensi seorang juara. Tidak terburu-buru, tidak silau pada satu kemenangan, tapi fokus pada mahkota akhir musim. Bagnaia dapat angin segar. Bagi Bagnaia sendiri, kemenangan ini seperti oasis di tengah gurun. Setelah beberapa seri penuh masalah dan kritik keras, ia akhirnya bisa kembali naik podium utama. Dukungan moral ini sangat penting, terutama setelah media Italia sempat menyorot performanya yang menurun. Dengan kemenangan di Jepang, Bagnaia seolah mendapat kesempatan kedua untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak disebut juara dunia. Fans Ducati pun kembali memberi dukungan penuh, dan sponsor yang sempat lebih menonjolkan Marquez kini mulai menyeimbangkan perhatian. Bagi Ducati, kemenangan ini adalah dua keuntungan sekaligus. Bagnaia kembali percaya diri, sementara Marquez tetap nyaman menuju gelar. Marc Marquez adalah profesor yang memegang kunci soal. Sejak Jumat, pola permainannya konsisten. Tidak menekan habis-habisan, selalu berada dalam jangkauan podium, dan menebar rasa ragu ke seluruh pedok. Pertanyaannya, apakah pada balapan utama ini, ia akan membuka semua kartu atau kembali memilih jalur aman? Indikator di sesi latihan menyiratkan dua skenario. Skenario pertama, Marc mengeksekusi kontrol tempo. Start bersih, kelola ban, pakai slipstream seperlunya, ambil alih saat rival melemah, lalu menjaga gap tanpa drama. Strategi yang meminimalkan resiko, namun memaksimalkan poin. Skenario kedua, statement win. Marc mengaktifkan mode predator, dorong sektor pengereman keras Motegi, manfaatkan akselerasi stop and go Ducati, dan menutup hari dengan kemenangan yang mengunci psikologi rival hingga seri berikutnya. Apapun pilihannya, kalkulasinya tetap sama. Jangan memberi peluang sekecil apapun pada kesalahan. Di TC Garasi, kru Ducati menyiapkan dua setup berbeda. Satunya lebih ramah ban belakang untuk jarak balap penuh, satunya lagi memberi agresivitas di fase masuk tikungan. Sementara itu, Pecco Bagnaia datang dengan moral terangkat usai sprint, mencoba menumpuk momentum. Aprilia dan KTM, mereka butuh start roket dan taktik undercut agar tidak terjebak di kereta Ducati. Intinya, minggu ini bukan sekadar adu gas. Ini ujian tentang siapa yang mampu mengeksekusi rencana dengan disiplin tentara dan tenang seperti biarawan. Dan bila sejarah berbicara, Marquez biasanya paling fasih menjawab soal-soal seperti ini. Paket lengkap Ducati, kemenangan, harmoni garasi, dan narasi besar musim. Dari kacamata newsroom, yang membuat akhir pekan di Motegi terasa lengkap bagi Ducati bukan semata hasil di papan klasemen, melainkan harmoni cerita yang tercipta di baliknya. 1. Kemenangan sprint Bagnaia memulihkan ekosistem internal. Sponsor kembali menatap 2 bintang, bukan 1. Mekanik di sisi Pecco mendapat oksigen kepercayaan, dan Dal Igna memperoleh bukti bahwa paket GP25 masih memproduksi puncak performa di lebih dari satu tangan. 2. Pilihan Marc untuk menahan diri adalah investasi reputasi. Ia menegaskan diri bukan sekadar gladiator spektakel, melainkan arsitek kejuaraan yang mengerti prioritas. 3. Narasi publik kini bergerak dari krisis Pecco menjadi duet seimbang. Sebuah framing yang meredakan gesekan, menurunkan suhu rumor internal, dan menjaga ruang kerja teknis tetap steril dari kebisingan. 4. Efek eksternal. Rival, terutama Aprilia, dipaksa menghabiskan energi pada spekulasi bukan eksekusi karena tak ada yang tahu kapan Marc menyalakan mode penuh. 5. Proyeksi musim. Dengan jarak poin yang menganga, Ducati bisa mengatur kalender pengembangan tanpa panik. Mereka dapat memilih sirkuit target untuk eksperimen, memetakan deviasi setup lintasan panas dingin, dan menata prioritas komponen tanpa rasa dikejar. Inilah paket kemenangan yang jarang terlihat. Kombinasi hasil di lintasan, stabilitas psikologis, dan kontrol narasi. Jika akhir pekan seperti ini menjadi pola, maka bukan hanya gelar tahun ini yang aman, fondasi untuk musim depan pun sedang disemen dengan sangat rapi. Aprilia dan KTM makin tertekan. Sementara itu, rival utama Ducati seperti Aprilia dan KTM semakin dibuat frustrasi. Bos Aprilia bahkan mengaku ketakutan karena merasa Marquez masih menyimpan tenaga sebenarnya. Dia tidak pernah menunjukkan semua kartunya, itu yang paling mengganggu, katanya.
Kata-kata ini mengungkap fakta penting. Lawan bukan hanya kalah secara kecepatan, tapi juga kalah mental. Mereka tahu bahwa apa yang ditunjukkan Marquez baru permukaan, dan ketika saatnya tiba, ia bisa menghancurkan dominasi lawan hanya dengan satu momen. Inilah yang membuat MotoGP 2025 semakin berat sebelah. Ducati dengan kombinasi Marquez dan Bagnaia seperti punya senjata ganda yang sulit ditandingi. Peringatan dari Casey Stoner. Di tengah euforia ini, legenda Ducati Casey Stoner ikut angkat bicara. Ia memberi peringatan keras pada Ducati agar jangan sampai melepas Marc Marquez. Menurut Stoner, performa Marquez tahun ini baru sekitar 80–90% dari kemampuannya. Musim depan, kalau semua kondisinya pas, kita bisa lihat versi Marquez yang lebih buas lagi, ujarnya. Stoner bahkan menegaskan, tanpa Marquez, Ducati mungkin sudah digeser Aprilia. Komentar ini jelas jadi alarm keras. Masa depan Ducati sangat bergantung pada keberadaan Marquez. Ia bukan hanya pembalap cepat, tapi juga magnet yang mengubah arah kejuaraan. Kesimpulan, maestro strategi bernama Marc Marquez. Jadi pemirsa, apa pelajaran terbesar dari Sprint Race Jepang 2025 ini? Bahwa menjadi juara bukan selalu soal siapa yang paling nekat atau paling spektakuler. Kadang, justru kecerdasan membaca situasi dan kedewasaan mengambil keputusanlah yang menentukan. Marquez membuktikan hal itu dengan bermain aman, membiarkan Bagnaia menang, tapi tetap menjaga jalannya menuju gelar dunia. Ducati bersyukur Bagnaia kembali percaya diri dan lawan-lawan semakin frustrasi. Di Motegi ini, kita bukan hanya melihat balapan, tapi juga sebuah drama penuh strategi yang dimainkan oleh maestro bernama Marc Marquez.